Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan kita ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 8 Padang Lawe, yang kami hormati Bapak CGP hebat kita, yaitu Bapak Zulfi Samriadi, yang kami hormati Majelis Guru SDN 28 Padang Lawe. Baiklah, pada kesempatan kali ini acara yang pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala kita. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita berucap syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita telah dapat berkumpul di lokal kelas 4 ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat mengirim salam kepada junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah pandangan hidup kita dari yang tidak beradab kepada yang beradab, yang penuh pendidikan serba santri seperti yang kita alami saat ini. Dan yang pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Guru CGP hebat kita, yakni yang Bapak Zulfi Samriadi. Teristimewa kepada guru-guru hebat kita, guru SDN 28 Padang Lawe yang sama-sama kita hormati. Yang baiklah, pada saat tahapan ini penampilan dari CGP kita tentang diseminasi penerapan budaya positif. Nanti apapun materi yang disampaikan oleh Bapak Guru CGP kita bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat juga bagi peserta didik kita nanti, dan bagi ibu-ibu yang belum CGP akan menjadi motivasi untuk selanjutnya. Semoga juga akan menjadi CGP angkatan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita ini nanti berjalan lancar sesuai yang direncanakan dan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini hanya itu yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Baiklah, kita masuk acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, penyampaian materi oleh Bapak CGP kita, Bapak CGP hebat kita, yaitu Bapak Zulfi Samriadi. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Samilita selaku Kepala SD Negeri 28 Padang Lawe yang telah hadir dalam kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan kewajiban bagi kami calon guru penggerak atas guru yang berasal dari SD Negeri 28 Padang Lawe. Selanjutnya ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada guru-guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang telah hadir pada hari ini. Bahwasanya kita hari ini mendengarkan materi
saling berbagi praktik, saling berbagi sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan berbagi praktik baik pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Apabila salawat beriring salam, apabila kita sampaikan kepada Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan kita hari ini bukan untuk menggurui. Kita di sini untuk berbagi praktik baik, berbagi sharing pengalaman dan menerapkan budaya positif yang kami terima dari modul 1.1 sampai modul 1.4 tentang budaya positif. Bila agenda kita hari ini yang pertama 3 motivasi perilaku manusia. Yang bagaimana yang 3 motivasi perilaku manusia tersebut nanti akan saya jelaskan. Yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga 5 posisi kontrol. Bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian dari posisi kontrol tersebut kita akan memecahkan studi kasus. Nanti akan kami berikan studi kasus. Nanti kita akan bersama-sama memecahkan termasuk posisi kontrol yang mana yang studi kasus tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi yang sudah kita laksanakan kepada siswa kami di kelas 4 kemarin. Baiklah, sebelumnya kami akan menyampaikan apa makna dari kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi yang biasanya kata disiplin ini pasti ada hubungannya dengan kata tertib. Kalau kata tertib itu berarti ada disiplin ada. Jika dia melanggar kata tertib, kita sering mengaitkan dengan berarti anak itu tidak disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, yang artinya biasanya bahwa siswa kita yang tidak disiplin itu sering kita kaitkan dengan memberikan hukuman. Contohnya disiplin dalam mengumpulkan tugas. Nah, pasti kita tidak mengumpulkan tugas, berarti kita biasanya akan memberikan hukuman. Hukuman apa saja yang akan kita berikan kepada siswa. Disiplin itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti belajar. Berarti sebenarnya yang disiplin itu belajar, bukan memberi hukuman. Tujuannya adalah untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Berarti dari kata disiplin itu tujuannya untuk menggali potensi siswa tersebut menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Kesimpulannya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kunci mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita berahi dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang intrinsik itu adalah yang berasal dari dalam jiwanya, sedangkan yang ekstrinsik itu berasal dari luar. Motivasi yang berasal dari luar, dari seorang temannya, seorang orang tua atau gurunya. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Sekarang kami tanya dulu, dari 6 nilai-nilai kebajikan universal ini kita dapatkan dari mana kira-kira? Bagus, ya betul Bu. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini berasal dari adanya pada profil pelajar Pancasila yang digaung-gaungkan pada materi kurikulum merdeka saat ini. Yang artinya beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif, serta bernalar kritis. Itu semuanya dari kurikulum merdeka. Hendaknya siswa itu memiliki 6 dimensi dari nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa motivasi perilaku manusia itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, yang biasa disebut dengan eksternal. Artinya
Contoh, jika seorang siswa itu tidak mengerjakan tugas, dia akan menerima konsekuensinya apa yang akan saya terima jika saya tidak mengerjakan tugas. Berarti artinya itu bersifat eksternal dari luar. Berarti seandainya dia tidak mengerjakan tugas, kira-kira apa ya yang akan diberikan hukuman atau konsekuensi yang saya terima dari guru saya. Itu adalah perilaku yang pertama. Kemudian perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, jika kita minta tolong kepada siswa untuk membersihkan parit depan kelas, kemudian dia akan bertanya, perilaku yang kedua itu apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka yang bersifat eksternal. Artinya, jika dia diberikan sebuah pujian, dia akan bekerja. Dan jika dia tidak mendapat pujian, dia tidak akan bekerja. Kan banyak yang seperti itu. Jika kita suruh bagus, anak pintar, segala macam, berarti dia mengharapkan pujian. Itulah perilaku yang kedua. Perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ulangi, motivasi yang ketiga ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut berdasarkan profil pelajaran Islam. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berlaku bersifat internal, bukan eksternal. Berarti berbeda dari yang dua tadi. Yang dua tadi ini motivasi yang bersifat eksternal, berbeda dari ketiga ini bersifat internal, berarti dari dalam dirinya. Artinya perilaku yang ketiga ini berasal dari dalam dirinya, bukan suatu paksaan, bukan suatu dorongan dari orang lain yang mengerjakannya dengan ikhlas. Seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap kita manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ulangi, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu yang disebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang biasa kita sebut dengan sandang, pangan, dan papan. Berarti 3 kebutuhan ini termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup bagi manusia. Butuh untuk makan, butuh rumah, dan butuh pakaian. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu butuh mereka itu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin dikuasai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Yang ketiga, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, tema sebaya sangatlah penting. Jadi, kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kebutuhan untuk rasa sayang dan rasa diterima. Berarti kalau jika kita mengabaikannya, tidak menyayanginya, berarti kita sudah mengabaikan rasa sayang mereka dan mengabaikan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Berarti kita berikan aplaus bahwasanya mereka tersebut sudah memberikan pekerjaan yang dia kerjakan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten,
menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Ulangi, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Berarti tiga penguasaan yang ketiga ini hendaknya didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi mereka dianggap berharga oleh orang tuanya dan oleh ibunya. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui dan dihormati, merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah tentang kebebasan. Kebebasan di sini artinya bukan bebas untuk melakukan apa saja, tapi bebas untuk kebutuhan akan pilihannya. Dia bebas memilih yang A atau yang B sesuai dari apa yang mereka yakini. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka tidak perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Kesimpulannya, ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Artinya mereka berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak perlu memaksakan anak kita harus seperti A, kita tidak perlu memaksakan anak kita seperti B. Biarkanlah mereka berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kesimpulan kedua, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, kecewa, dan sedih. Bahkan mereka dapat melanggar peraturan. Artinya jika kebutuhannya itu tidak terpenuhi, mereka dapat melanggar peraturan. Yang lebih parahnya, mereka dapat melanggar peraturan. Perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhannya tidak terpenuhi. Seperti anak kita, jika dia banyak-banyak sifat, berarti respon kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang lima tadi. Namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Bagaimana dia cara menyampaikannya tentang lima kebutuhan dasar tadi itu tidak terpenuhi. Dia bingung cara menyampaikannya. Yang pertama mungkin karena takut kena marah, atau takut melanggar kesepakatan kelas, dan lain sebagainya. Mengidentifikasi lima kebutuhan dasar manusia memiliki sebuah kasus. Contoh, Pak Adi, guru kelas 4 SD Negeri Panalawe, sedang bingung menghadapi ular salah satu murid di kelasnya, Fares. Beberapa anak kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Fares yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Alasan Fares melakukannya apa? Banyak alasan. Bisa kita tanya ini. Pertama mungkin dia lapar dan orang tuanya tidak membekali bekal. Kenapa dia seperti itu? Sering mengganggu temannya, sering meminta makan temannya. Alasan Fares melakukannya pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal dan malah tidak memberikannya uang saku atau uang jajan. Yang kedua, ia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Artinya dia sering mengganggu temannya, berarti artinya dia senang jika teman-temannya bertiga dia. Nah, dia saja orangnya, berarti berasa mendapat perhatian dari rekan-rekannya. Yang ketiga, dia merasa hebat, merasa paling berani di kelasnya karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Artinya dia merasa dia yang paling hebat, yang paling berani di sekolahnya. Yang keempat, alasan Fares melakukannya, ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Mungkin makanannya lauk pauknya itu saja dan dia merasa bosan karena ibunya selalu membawa bekal yang sama setiap harinya. Kemudian alasan yang terakhir, Fares mengganggu temannya, ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Mungkin ada kepuasan tersendiri bagi Fares. Setiap dia mengganggu temannya, dia tertawa-tertawa sendiri melihat paras wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menuruti apa kehendaknya. Ekspresi teman-teman itu yang membuatnya lucu dan yang menyenangkan hatinya. Kita lanjut materi selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, ini materi yang bagus. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghubung.
Bagaimana yang posisi kontra sebagai penghukum, kemudian posisi kontra kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini akan kami jelaskan satu-satu yang bagaimana yang posisi kontra sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Artinya melalui kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ulangi. Sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya sebagai seorang penghukum ini, siswa itu kalau bisa menuruti apa keinginan dari orang yang menghukumnya. Contoh kalimat yang sering dikeluarkan oleh guru sebagai penghukum yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, contoh yang kedua, kamu selalu saja salah. Contoh yang ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai dalam kata-kata. Berarti kalau kita menerapkan kata-kata seperti ini, berarti kita sudah posisi kita sebagai penghukum. Penghukum, nada suaranya tinggi. Patuhi aturan saya atau awas. Berarti nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Kalau seperti itu berarti posisi guru sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot dan jari telunjuknya menunjuk-nunjuk sambil menghadap. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Agresif di sini artinya siswa tersebut mungkin akan menuruti keinginan kita di depan kita, kemudian di belakang kita dia akan melawan kita seperti mencemooh kita dan mencaci maki kita di belakang kita. Posisi kontrol yang kedua itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui tindakan pendekatan. Contoh kalimat yang sering digunakan pada kontrol sebagai teman itu, ayolah bantu ibu dan bapak ya, ayo bantulah dan ibu ya. Contoh yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah kali ini saja ya, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Posisi kontrol sebagai teman itu nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Artinya kita seolah-olah membawakan diri kita seorang guru itu sebagai teman bagi siswanya dengan nadanya ramah, akrab dan bercanda. Dengan bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, siswa akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi posisi kontrol sebagai guru, sebagai teman adalah siswa tersebut hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang atau orang lain. Karena kita posisi kontrol sebagai teman, dia akan menurut apa perintah saya, dan kepada guru lain dia tidak akan menurut. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keliningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalimat yang sering digunakan itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Membuat rasa bersalah itu nada suaranya mengeras, halus dan sedih. Bahasa tubuhnya berapa pada anak dan lesu.
Ulangi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Berarti dia seolah-olah merasa bersalah. Berarti kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, ibu sangat kecewa sekali sama kamu karena kamu tidak mengerjakan tugas. Mungkin kamu tidak akan menggapai cita-citamu jika kamu seperti ini. Kita sudah mengeluarkan pembuat rasa bersalah kepada siswa. Hasilnya bagaimana? Murid tersebut akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ulangi, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, malah mengecewakan orang tuanya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang keempat, sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diberikan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Artinya kita sebagai pemantau itu memantau apa perilaku siswa itu dengan kita menyampaikan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang telah dikerjakannya. Yang terakhir, sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimat yang sering digunakan yaitu apa yang kita yakini. Berarti kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi kontrol sebagai manajer itu nada suaranya tulus, ikhlas, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Berarti kalimat yang kita gunakan ini yang sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apakah kamu sudah meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal ini? Jadi dari kelima kontrol tersebut, hendaknya kita seorang guru kira-kira posisi kontrol yang mana kita jalankan hendaknya? Sebagai manajer. Ya, kalau bisa posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Janganlah kita sebagai seorang penghukum ataupun malah sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebut sebagai pembuat rasa bersalah, anak tersebut akan memiliki rasa kurang percaya diri. Minder ya. Deh, awak sudah salah dapat apa? Maleo atau mukul memang takwi dan segala macam. SPG. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan berdiri. Kita bermain sebentar dulu. Permainan sederhana. Silakan berdiri dulu. Buatlah sebuah kata berdasarkan akhir kata dari yang disebutkan oleh teman kita. Contoh topiknya nama buah. Contohnya anggur. Kemudian di belakang huruf R disambung oleh kata buah rambutan. Itu dimulai dari mana? Dari Bumen dulu. Silakan Bumen. Kata buah apa yang Bumen sampaikan? Nanas. Berarti belakangnya S. Kayak ini. Salah, bagus. Jaka, bisa. Buah yang berawal huruf K. Buah apa? Buah kelapa, bagus. Kelapa di belakangnya A, belakang A. Buah A bagus. Anggur, bagus. Belakangnya huruf R, Budia. Rambutan, bagus. Rambutan belakangnya apa? Bagus Bu. Nangka, bagus. Belakangnya A lagi. Apa Bu? Apel, bagus. Belakangnya L. Lemon, bagus. Lemon belakangnya apa? N apa Bu? N. Ayo. N. Nangka sudah. Apa itu? Ayo. Bantu bikin N apa? N. Nangka sudah. Lemon belakangnya N apa?
Sedikit. Tolong dibantu yang ini apa? Buah naga bagus, makanya A lagi. Ayo Bu. Apa? Apa? Bukan bagus. Tangan kita semua. Bagus, silakan duduk kembali Ibu. Nah, kita akan lanjut materi selanjutnya. Menentukan posisi kontrol melalui studi kasus. Nah, ini yang lebih bagusnya. Tadi kan sudah kita dapatkan 5 posisi kontrol. Ada yang masih ingat posisi kontrol yang pertama seperti apa tadi? 5 posisi kontrol. Pertama tadi Bu, sebagai penghubung, bagus. Sebagai penghubung. Yang kedua sebagai apa tadi? Sebagai teman, bagus. Sebagai teman. Yang ketiga sebagai apa Ibu? Pembuat rasa bersalah, bagus. Sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat sebagai apa? Ya. Yang keempat apa? Sebagai penghubung, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah. Masih ingat? Kita lihat lagi. Sebagai pemantau, ya. Sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Dari kelima ini hendaknya kita seorang guru harusnya bagaimana? Harus sebagai manajer. Boleh sebagai manajer? Boleh. Ya. Sebagai pemantau boleh? Boleh juga. Sebagai teman boleh? Yang tidak boleh dari materi CGP yang membeli, yang tidak boleh itu hendaknya kita jangan sebagai penghubung dan sebagai pembuat susah. Hindari yang dua ini. Kalau sebagai teman boleh, tapi yang bagaimana? Jangan sebagai teman itu nanti lama-lama nanti akan pengen kapital sebagai temannya. Kasus yang pertama, guru matematika dan wali kelas 8. Ini materi ini dari LMS dalam bergerak sudah kita bahas bersama-sama. Guru matematika dan wali kelas 6, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Atani, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Atani dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Berada pada posisi kontrol apakah ibu ini? Kira-kira dari kalimat ini, dari kasus ini, kira-kira Bu ini posisi kontrolnya apa? Sebagai teman. Di mana kita bisa mendapatkan posisi kontrol ini sebagai teman? Dari kalimat yang mana? Bagus. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Kalau posisi kontrol sebagai teman, nada kita bagaimana? Halus, lembut, dan tertawa. Ya nak? Jawabannya memang benar. Posisi kontrol teman. Karena Bu Eni menggunakan bahasa yang digunakan kepada teman. Kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam
namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Luman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Luman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Luman tidak tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup mengambil sepatu di rumah dan diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Luman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa menggunakan alas sepatu. Kira-kira berada pada posisi kontrol apakah Pak Luman? Sebagai penghukum atau pemberantasan bersalah? Penghukum atau pemberantasan bersalah? Apa? Karena apa Bu? Karena kalimat di bawah kalimatnya mana Bu? Karena tidak berani. Bukan, maksud kami ini di mana kata-kata Pak Luman ini sebagai rasa penghukum atau sebagai rasa bersalah? Tidak melanggar peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sudah di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Berarti posisi kontrol sebagai penghukum. Lihat, benar, sebagai penghukum. Dari kalimatnya mana? Lihat, dari kalimat ini juga. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Berarti posisi kontrol Pak Luman kan sebagai penghukum. Boleh kita sebagai penghukum? Tidak. Next, kasus yang ketiga. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lihat kembali saja mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilihat akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu menjahit cara bagaimana? Mana saya tahu bagaimana cara menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Yang mengajari saya siapa Bu?
Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak tersebut Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bersama dan bersenda-gurau kembali. Kira-kira berada pada posisi kontrol apakah Ibu? Sebagai? Kira-kira kalimat yang mana posisi kontrol Ibu Suti sebagai manajer? Kalimat yang mana yang menandakan Ibu Suti sebagai manajer? Kembali. Yang mana? Kalimat yang mana? Sebagai manajer. Yang mana yang menandakan Ibu Suti sebagai manajer? Coba lihat percakapan. Apa yang bisa dilakukan dulu untuk memperbaiki masalah? Paragraf berapa Ibu? Paragraf berapa? Kedua. Tiga. Paragraf ya? Paragraf paling bawah. Nah, saya perlu kancing saya perbaiki Ibu. Yang mana? Yang mana? Hal apa yang bisa dilakukan di untuk memperbaiki masalah? Ibu Suti melanjutkan mendengar dari pihak sekolah yang terkasih kita akan dibawa bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan pada Anto. Bagus ya. Ulangi Ibu Riza. Ibu Suti posisi kontrol sebagai manajer, yaitu Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya telah mengaku. Berarti dalam kasus yang ketiga ini posisi kontrol adalah sebagai manajer. Artinya kita tidak perlu menghukum, tidak perlu berbuat masalah. Kita yang manajer mereka. Kalau dia melanggar kesepakatan kelas, apa konsekuensinya? Apa hal yang harus dikerjakannya? Bukan dari kita, berarti artinya dari siswa tersebut. Itu telah kami pelajari dari LMS kami modul 1-4 dan insya Allah juga sudah kami laksanakan kepada siswa sebagai manajer. Memang berat kita bersih sebagai manajer jika kita kreatif, tapi hendaknya memang kita bersih kita sebagai manajer. Bagaimana cara dia mengakui kesalahan dan menerima kesalahannya serta konsekuensi apa yang telah dilanggarnya serta konsekuensi apa yang akan dikerjakannya setelah dia melakukan kesalahan. Itu kalau bisa dari diri tersebut, dari karakteristik lagi seperti mana ini Bu. Kita berdiri. Di sini ada kamar kanak-kanak kasus pertama. Kita akan mengetahui golongan darah anak kita. Kita akan mengetahui watak anak kita berdasarkan golongan darahnya. Ini sudah di survei oleh lembaga survei di Jepang. Kasusnya ini, jangan melewati garis ini ya. Dengarkan kalau ibu berbicara. Ada golongan darah A, B, O, dan AB. Di sini ada golongan darah yang umum saja, tidak ada A minus, tidak ada A plus. Setelah ibu menyampaikan seperti itu, golongan darah A, golongan darah O akan bertanya kenapa? Kita lihat. Golongan darah A sama sekali tidak melewati garis. Dia hanya berada di belakang garis, bermain di belakang garis tersebut. Di situ nampak seorang anak bermain mobil-mobilan di belakang garis A. Bagaimana dengan golongan darah O? Golongan darah O itu dia lihat dulu. Begitu guru keluar dari ruangan, dia akan melewati garis. Dia golongan darah O. Bagaimana dengan golongan darah B? Golongan darah B sudah terlebih dahulu melewati garis. Golongan darah O itu hanya lihat. Ada tak jadi Bu? Tapi golongan darah B langsung keluar. Nanti kita bisa memahami yang kita. Oh seperti ini berarti golongan darah seperti ini. Kemudian golongan darah tadi bagaimana? Golongan darah AB. Saya lihat. Kalau golongan darah AB dia sebagai pengadu, memberitahukan siapa orang yang lewat garis saat guru datang. Berarti
Jika ada anak kita yang bu, siapa bu, aku penawa bu, siapa tadi coret-coret bu, siapa itu bu, berarti dia golongan darahnya AB. Ya, itu sebenarnya ini kan survei ini diambil terhadap siswa TK yang masih polos, artinya belum dapat intimidasi dari orang lain. Jadi murah surveinya. Tapi kalau anak-anak kita itu sebenarnya kalau sudah intimidasi dari orang tidak berlaku lagi seperti kita orang dewasa. Kita mungkin golongan darah kita B, tapi kadang-kadang kita pasti bisa jadi O, atau mungkin bisa jadi A, tergantung siapa yang memarahi kita. Kalau kita padahal kita golongan darah kita B yang sudah lebih dahulu keluar, tapi karena kita diberikan perintah oleh oleh seseorang atas kita atau bagaimana, kita bisa jadi A. Karena kita sudah orang dewasa, tapi juga tidak terlalu signifikan. Ini survei hanya terhadap siswa TK yang masih polos. Jadi kalau dikumpulkan dalam satu ruangan akan seperti ini, bisa digambarkan seperti ini. Yang B sudah terlihat dulu keluar, yang O baru mengintip-intip, yang A masih bermain di belakang garis, dan yang AB bukan atau aduh, lihat. A si B kalau B bukan dua. Itu berarti golongan darah AB. Ya. Kita sudah tahu tuh berarti. Ya. Ini cerita yang kedua sama kanak-kanak dari contoh dari TK 02. Dalam satu program acara TV di Jepang, karena diadakan percobaan tentang golongan darah. Anak-anak TK dikumpulkan berdasarkan golongan darahnya. Anak-anak TK dikumpulkan berdasarkan golongan darah. Lalu dikasih tahu kalau mereka tidak boleh memecahkan keramik, cuma pas dari keramik. Ulangi, anak-anak TK dikumpulkan berdasarkan golongan darah dan dikasih tahu kalau mereka tidak boleh memecahkan keramik. Kita lihat dari golongan darah A. Ulangi. Setelah itu seorang pengamat masuk dan sengaja memecahkan keramiknya untuk menguji reaksi anak-anak kita terhadap golongan darah. Akan ada seorang pengamat masuk dan sengaja memecahkan keramiknya untuk menguji reaksi anak-anak tersebut berdasarkan golongan darahnya. Kita lihat dari golongan darah A. Anak-anak bergolongan darah A yang terlalu khawatiran langsung heboh saat keramiknya diangkat. Jangan taruh lagi. Hentikan, kenapa dipegang? Taruh, jangan. Nah, saat keramiknya pecah, semua menjadi panik. Beberapa anak lari melapor kepada guru. Ibu guru, keramiknya pecah. Itu berdasarkan golongan darah O. Golongan darah A. Next, golongan darah B. Anak-anak bergolongan darah B sangat senang saat keramiknya pecah dan malah bernyanyi. Contoh di situ pengamat memecahkan keramik, padahal pura-pura tapi tak kenapa menyebabkan. Ayo lo pecah yuria. Tapi saat guru datang dan kembali bertanya siapa yang memecahkannya, terialah sosok yang baik bagi mereka yang menutupi. Siapa yang pecahin? Tidak sengaja bu. Godzilla muncul jadi pecah. Ada tikus menyenggol bu. Mendadak gempa bu. Aku nggak lihat bu. Itulah sosok baik dari golongan darah B. Itulah golongan darah B. Apa bu? Mantap juga ya kalau dia menyembunyikan kekurangan seseorang tadi. Ya. Sekarang golongan darah O. Anak-anak bergolongan darah O malah memarahi saat keramiknya pecah. Hei kamu, kenapa keramiknya dipegang dan dikelilingi begini? Bodoh. Kawat. Please. Pengamat menjadi speechless. Kalau guru bertanya, langsung diadukan tanpa ragu-ragu, tidak ada kata toleransi. Perbuatan siapa? Langsung. Anak-anak jahat. Berarti kira-kira kita sudah paham mana anak kita yang golongan darah O. Langsung mengadu. Tunggu, itu jangan tunggu. Tidak ada toleransinya. Tidak ada kata-kata toleransi. Langsung menyebut siapa yang salah. Golongan darah AB. Terakhir golongan darah AB. Anak-anak bergolongan darah AB pada dasarnya cuek, sehingga tidak mudah ditarik perhatiannya. Cuek terhadap dirinya sendiri, tidak mudah ditarik perhatiannya. Semuanya perhatikan, kata pengamat. Dia cuek sibuk dengan dirinya sendiri. Udah dipegang pasnya, yang licin, berang. Meskipun keramiknya pecah, dia tetap cuek. Dia tetap cuek.
Kemudian dari golongan darah AB tersebut, tapi jiwa penghakimannya sangat jelas dan mereka berpegang pada guru tanpa ragu-ragu. Padahal tadi dia kan sangat cuek, artinya kan tidak mengindahkan apa perbuatan di sekitarnya. Tapi setelah dari kejadian, dia langsung menghukum. Itulah sifat anak golongan darah AB. Artinya mungkin dia tidak memperhatikan dengan saksama, tapi dia langsung bisa menghukum si A. Mungkin dalam hal survei ini yang dilakukan di Jepang itu karena mungkin anak-anak dari golongan darah tersebut tidak tahu siapa penghakimnya ini. Kemudian karena dia tidak kenal, maka dia bisa langsung menghakimi. Baiklah, itu adalah sebuah strategi bagi kita. Kita sudah paham bagaimana kita berdasarkan karakter berdasarkan golongan darahnya. Nah, sudah paham bagi kita. Next, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi yang timbul dari intrinsik dari dalam, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Berarti kalau bisa posisi kita posisi sebagai manajer. Kapan segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Sisi pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ulangi, berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contoh, ada teman kita yang memecahkan vas bunga. Berarti prinsipnya membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, mungkin tidak sengaja atau bagaimana. Kemudian menggeser identitas murid tadi dari proses gagal, dari identitas gagal menjadi ke identitas sukses, dan jangan mengkritiknya. Ajukan pertanyaan seperti membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Berarti setelah kita panggil orang anak tersebut, kita ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, contohnya membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Nah, yang kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Bagaimana cara kita memperbaiki masalah ini sehingga masalah ini cepat selesai. Yang keempat, kita tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Tidak kita cari siapa yang salah, tidak kita cari apa kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ajukan pertanyaan tersebut. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah tadi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan. Artinya kita memvalidasi tindakan yang salah. Pernyataan atau pertanyaan kita sampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak menunjukkan. Mengacu pertanyaannya seperti ini. Pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Artinya mungkin dia bisa lebih parah lagi dari yang perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Pasti ada alasannya. Kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu? Dan yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh, dia berikut mainan dengan temannya, berkelahi dengan temannya. Mungkin karena melakukan karena mempertahankan sesuatu bahwa mainan tersebut adalah mainannya, makanya dia berkelahi. Yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Contoh, dengan mengambil barang kita dan diambil orang lain.
cara apa yang kita bisa lakukan selain cara bertekad dengan murid tersebut. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam diri kita, dari dalam tubuh kita. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ulangi, saat murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Artinya, setelah dia paham bahwa tindakannya salah, dia tahu bahwa perbuatan itu salah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dan bagaimana cara solusi cara memperbaiki kesalahannya. Ada pertanyaan yang pertama, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan yang keempat, kamu ingin jadi orang seperti apa? Baiklah, hanya itu pemaparan dari saya. Refleksi diri. Apakah bermanfaat kegiatan kita pada hari ini? Sangat bermanfaat. Nah, kami kita sudah pada posisi kontrol di mana kita sebagai seorang guru, dan apakah sudah menerapkan segitiga restitusi, dan apakah sudah menerapkan keyakinan kelas? Nah, ulangi, kita sebagai guru pada posisi kontrol yang mana kita sebagai seorang guru. Posisi ini telah kami pelajari dari modul 1.4 seperti video berikut. Ya, tentunya kita lihat video ini kami lakukan kemarin bersama siswa koneksi dan materi. Kedua, beda tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan, menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang berasal dari dalam. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini ada sebuah cerita Hakim dan Farel adalah sebuah tempat. Hakim tidak terima bukunya tercoret oleh Farel karena tersenggol saat jawab oleh Farel. Ini sudah kami laksanakan segitiga restitusi kepada Hakim dan Farel. Baiklah, kita bersama-sama.
Nah, ini pertama tadi menstabilkan identitas. Setelah kita stabilkan identitas, kita berikan validasi tindakan salah kepada siswa. Dia mengakui kesalahannya. Nah, saya pikir menyadari bahwa si Farel itu tidak sengaja mencuri bukunya dan Farel mengakuinya. Nah, tidak sengaja. Kemudian kita tanyakan kepada Farel kesepakatan kelas apa yang telah dilanggarnya. Kemudian menanyakan kepada Farel bagaimana cara mengakui kesalahannya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Setelah itu ada tanggapan dari siswa. Nah, itu salah satu contoh segitiga restitusi yang kami gunakan pada kita hari kami. Next, yang terakhir, kami butuh seseorang yang bisa merefleksikan apa kegiatan yang dapat kita ambil hari ini. Ayo, siapa dari ibu refleksi yang bisa mengambil kegiatan apa yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini? Dari siapa? Dari kelima materi kita tadi. Yang pertama tadi materi kita. Yang pertama surat kegiatan kita 3 motivasi perilaku. Kedua, ya 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, emosi kontrol. Yang keempat, memecahkan studi kasus. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Baiklah, dari agenda kita hari ini, apa yang dapat diambil dari penyampaian materi yang saya sampaikan tadi? Salah seorang dari Bapak Ibu semuanya. Apa yang bermanfaat? Kegiatan kita hari ini bermanfaat enggak? Bermanfaat sekali atau bermanfaat? Sekarang kami minta dari salah seorang guru untuk menyampaikan refleksi apa kegiatan kita yang kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Baiklah, dari Buria, tidak ada yang bisa? Ayolah. Udah? Ya.
Ayo, Bapak ini ya, dengan saya. Ayo, Bapak Ibu. Ayo. Atau berarti tidak apa-apa kita hari ini ya. Ya. Bapak, berarti kami butuh masukan dari Bapak Ibu semua. Masukannya bagaimana? Apakah cara penyampaiannya terlalu cepat atau materinya terlalu kurang menarik atau bagaimana? Ada? Bisa? Bisa? Baiklah, pada Bu Riza, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menginspirasi kegiatan kita hari ini. Pada paparan yang diberikan oleh Bapak CGP kita yang tadi itu sangat bermanfaat bagi kita, sehingga kita bisa mengetahui apa itu 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, dan menentukan posisi kontrol melalui studi kasus, kemudian segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kita kan tidak tahu di mana kita posisi kontrol mana kita. Nah, sebagai kita mungkin berada di sebagai penghukum. Nah, sedangkan kita tidak boleh sebagai penghukum dan sebagai pembuat bersalah. Kita sebaiknya berada di sebagai manajer, pemantau atau sebagai teman. Nah, dari materi Bapak tadi sangat bermanfaat sehingga menambah wawasan kami. Nah, ada tambahan dari ibu lain? Nah, kami sangat berterima kasih kepada Bapak CGP hebat kita atas ilmu yang diberikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih. Berarti seperti yang disebutkan oleh Bu Sita tadi, bahwa yang lebih intinya dari kegiatan kita hari ini adalah kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol. Di posisi kontrol ini terhukum tema berbuat bersalah pemantau dan manajer. Hendaknya kita sebagai guru itu memang harus sebagai manajer. Kita yang memanajerial kepada peserta didik kita, kepada murid kita, bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya dengan cara segitiga restitusi. Baiklah, Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bapak CGP hebat kita. Dengan mengakhiri kegiatan kita, marilah kita bacakan hamdalah. Saya akhiri dengan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.